Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan kita masih membahas tentang masalah zuhud. Insyaallah yang akan kita singgung adalah darajatuz zuhdi, derajat-derajat zuhud. Penulis menyebutkan darajatuz zuhdi, derajat-derajat zuhud. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama adalah ayyuzahida fid dunya wa huwa laha mushtahin. Dia zuhud terhadap dunia pada posisi dia berharap untuk mendapatkannya. Ishtaha, kepingin untuk mendapatkannya. Wa qalbuhu ilaiha ma'ilun, sementara hatinya condong kepada dunia. Wa nafsuhu ilaiha multafitah, sementara jiwanya ilaiha multafitah, mengarah kepadanya. Walakin yujahiduha, tapi dia berusaha untuk zuhud. Walakin yujahiduha wa yakuffuha, tapi dia berusaha untuk melawan, berjihad. Dia berusaha untuk berjuang, wa yakuffuha, dan mencukupkan diri, menahan dirinya dengan apa yang dia miliki. Wa hadza yusamma mutazahid, yang seperti ini disebut mutazahid. Mutazahid artinya orang yang sedang belajar zuhud. Dia pingin tapi dia tahan. Ini zuhud jenis yang pertama. Ad-darajatu tsaniyah, derajat zuhud yang kedua. Alladzi yatrukud dunya tau'an, ada orang yang meninggalkan dunia tau'an, dengan senang hati. Jadi tidak memaksa. Karena dia ketika meninggalkan itu dalam kondisi nyaman, tidak terpaksa. Listihqarihi iyaha, karena menurut dia dunia itu sangat hina di hadapannya. Bil idhafati ila ma tama'a fihi, ditambah lagi dengan apa yang menjadi harapannya. Walakinnahu yara zuhdahu wa yaltafitu ilaihi kalladhi yatruku dirhaman li ajli dirhamain. Kemudian dia melihat sikap zuhudnya dan dia berusaha untuk berzuhud. Seperti orang yang meninggalkan 1 dirham agar bisa mendapatkan 2 dirham. Ini derajat yang kedua. Ad-darajatu tsalitsah, derajat yang ketiga, ayyuzahida fid dunya tau'an. Ada orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia dengan sukarela, tidak terpaksa. Wa yuzahidu fi zuhdihi, dan dia zuhud terhadap zuhudnya, artinya tidak terlalu kepikiran dengan zuhudnya. Fala yara annahu taraka syai'an, sehingga dia tidak merasa kalau dia sedang meninggalkan sesuatu. Fayakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jauharatan, seperti orang yang meninggalkan khazafah wa akhadha jauharah. Khazafah, coba kita lihat di sini. Khazafah, hadi khazafah, apa ini namanya? Ya, aneka perhiasan berupa apa? Aneka perhiasan berupa tembikar. Wa akhadha jauharah, dan dia mengambil perhiasan permata. Dia tinggalkan tembikar untuk mendapatkan permata. Wa yumathilu sahibu hadhihi darajah biman mana'ahu min ad-dukhul 'ala al-malik kalbun 'ala babihi. Derajat ini, orang yang berada di derajat ini, yumathal, digambarkan seperti orang yang biman mana'ahu minad dukhul 'alal malik kalbun 'ala babihi.
Seperti orang yang dia tidak bisa masuk untuk menemui raja disebabkan karena ada anjing di pintu yang menuju sang raja. Ada anjing yang menghalangi orang ini di pintu kerajaan sehingga orang ini tidak bisa masuk untuk menemui sang raja. Fa'alqa ilaihi luqmatan min khubzin fashaghalahu biha. Kemudian dia lemparkan luqmatan min khubzin, satu potong roti, fashaghalahu biha, sehingga dia disibukkan dengan sepotong roti tadi, wa dakhala 'alal malik, sehingga dia bisa menemui sang raja. Kemudian dia ambil makanan, kemudian dilemparkan ke anjing tadi, lalu anjing tadi makan, akhirnya aman, pintunya sudah enggak ada anjing, lalu beliau bisa masuk. Wa nalal qurba minhu, dan dia bisa mendapatkan kedekatan darinya, dari sang raja. Fasyaitanu kalbun, setan itu adalah anjing. Ala babillah, yang dia berada di pintu untuk menghalangi orang menuju Allah. Yamna'un nas minad dukhul, yamna'un nasa minad dukhul, dan dia menghalangi manusia untuk masuk menuju Allah. Ma'annal baba maftuhun, padahal pintu itu terbuka. Wal hijabu marfu'un, dan tidak ada penutupnya. Wad dunya kaluqmatin, sedangkan dunia itu seperti sepotong daging yang dilemparkan ke anjing tadi. Faman tarakaha, maka siapa yang meninggalkannya, liyanala izzal malik, agar dia bisa mendapatkan keagungan, kemuliaan bersama sang raja, fa kaifa yaltafitu ilaiha, maka mungkin dia sudah tidak ada keinginan untuk mengambil kembali potongan daging yang sudah dilemparkan ke anjing tadi. Masya Allah. Baik, ini sebuah perumpamaan yang sangat indah berkaitan dengan gambaran orang yang zuhud terhadap dunia. Sehingga jenis yang ketiga ini, dia tidak merasa kehilangan dengan dunia yang dia tinggalkan. Kalau jenis yang pertama masih merasa kehilangan dunia. Kalau jenis yang kedua masih merasa kehilangan dengan dunia. Kalau jenis yang pertama, dia masih berat untuk zuhud, sehingga status dia adalah mutazahid. Inilah 3 tingkatan zuhud yang beliau gambarkan. Maka zuhud yang sempurna adalah ketika orang meninggalkan sebagian dunia agar dia bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ada orang yang mau menemui sang raja, tapi di pintu kerajaan itu ada anjing, sehingga dia tidak bisa lewat. Maka dia ambil sepotong daging, lalu dia lemparkan ke anjing itu, sehingga sang anjing ini sibuk untuk makan daging. Akhirnya pintu itu sudah kosong dari anjing, sehingga orang ini bisa lewat untuk menghadap sang raja. Dan ketika dia menghadap sang raja, dia mendapatkan kedekatan dengan sang raja dan akan mendapatkan kebaikan dari sang raja. Dia merasa nyaman ketika dekat dengan sang raja dan merasa sudah tergantikan. Kalaupun sepotong daging tadi dia buang, gak ada nilainya dibandingkan dengan hadiah yang diberikan oleh sang raja. Maka dia tidak akan sedih ketika dia kehilangan sepotong daging tadi yang sudah diberikan ke anjing. Tidak akan berusaha untuk mengambilnya kembali. Anjing ini adalah setan. Sepotong daging yang dilemparkan ke anjing ini adalah dunia. Dia berada di pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghalangi manusia untuk menuju Allah, sehingga membuat orang jadi tidak bisa mendekat kepada Allah. Maka butuh perjuangan dengan meninggalkan sebagian kenikmatan dunia agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan tentang derajat zuhud. Dan kita bisa tambahkan berkaitan dengan masalah derajat zuhud, bahwa zuhud itu ada 2. Zuhud pada tingkatan wajib. Zuhud tingkatan wajib adalah zuhud meninggalkan yang haram dan yang syubhat.
pada posisi meninggalkan yang haram dan yang syubhat, hakikatnya dia zuhud dari sesuatu yang haram dan zuhud dari sesuatu yang syubhat. Dan zuhud ini hukumnya wajib. Ada zuhud yang statusnya sunnah, dianjurkan. Itulah bentuk zuhud dalam bentuk meninggalkan sebagian yang halal. Zuhud meninggalkan sebagian yang halal dengan pertimbangan. Kenapa dia tinggalkan sebagian yang halal? Karena dia punya pertimbangan. Apa tujuannya? Agar bisa dekat dengan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dia zuhud terhadap sebagian dunia karena dia merasa bagian ini bisa menghalangi saya untuk menghadap Ar-Rahman. Maka aku tinggalkan ini untuk bisa lebih fokus menghadap Ar-Rahman. Baik. Selanjutnya, jika posisi manusia untuk zuhud jenis yang pertama dia gagal, sehingga banyak orang yang tidak bisa zuhud meninggalkan yang syubhat atau zuhud meninggalkan yang haram, apalagi zuhud meninggalkan sebagian yang halal, sehingga dia berat baginya untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu bisa ganggu aktivitas dunia dalam beribadah. Maka jika dia tidak bisa zuhud untuk jenis yang pertama, yaitu zuhud meninggalkan yang haram dan yang syubhat, jangan bicara untuk meninggalkan sesuatu yang haram, jangan bicara untuk meninggalkan sesuatu yang mubah. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada bab baru, ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Keadaan jiwa, aneka keadaan jiwa dan muhasabah. Berusaha untuk menghisab, melakukan muhasabah, menghisab diri sendiri. Apakah kita sudah layak disebut orang baik ataukah sebaliknya? Ittafaqas salikun ilallahi. Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah, mereka sepakat ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim, bahwa mereka punya jalur yang beragam dan jalan yang berbeda. Ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi, bahwa jiwa itu bisa terputus antara dirinya, hati itu, dengan sampai kepada Allah. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi, di mana orang tidak akan bisa mendekat kepada Allah illa ba'da imatatihi wa tarkihi, illa ba'da imatatiha wa tarkiha li mukhalafatiha wa dhufri biha, kecuali pada posisi ketika dia telah mematikan hawa nafsu, meninggalkan hawa nafsu dengan cara tidak menurutinya dan berusaha untuk mengalahkannya. Sampai beliau katakan, as-salikuna ilallah, orang yang berjalan menuju Allah, mereka sepakat dengan aneka cara yang ada, bahwa orang tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali ketika dia tidak turuti hawa nafsunya. Fa innan nasa ala qismain, karena manusia itu ada dua macam. Qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu. Ada jenis orang yang dia dikalahkan oleh nafsunya. Nafsunya yang menguasainya dan nafsunya yang membinasakannya. Waliyadzubillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ada manusia yang dia dikuasai oleh nafsunya dan dibinasakan oleh nafsunya, wasara tau'an laha, sehingga dia tunduk kepada nafsunya, tahta awamiriha, di bawah perintah nafsunya. Orang semacam ini semua gerakannya tergantung hawa nafsu, sehingga pertimbangan dia adalah apa yang enak, apa yang nikmat, apa yang menyenangkan, itu pertimbangan dia.
Wa qismun dhafaru binufusihim wa qaharuha fasarat taw'an lahum wa munqadatan li awamirihim. Dan ada orang yang dia bisa mengalahkan nafsunya, mengendalikan nafsunya, fasarat taw'an laha, sehingga nafsunya tunduk kepada mereka. Fasarat taw'an lahum wa munqadatan li awamirihim, dan tunduk kepada perintah mereka. Nafsunya tunduk pada dirinya, bukan dia tunduk kepada nafsunya. Qala ba'dul arifin, sebagian ulama al-arifun yang dia berusaha untuk mengenali hakikat dari kehidupan. Beliau mengatakan, intaha safarut talibin ila dhufri bi anfusihim. Puncak dari safar orang yang sedang menuju Allah adalah ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjaha. Siapa yang bisa menundukkan nafsunya, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa man dhafarat bihi nafsuhu, sebaliknya siapa yang nafsunya yang menguasainya, khasira wa halaka, maka dia rugi dan binasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nazi'at, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang tagha, yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka al-jahim itulah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan siapa yang takut terhadap siapa yang takut kepada Rabbnya, siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia melarang dirinya, melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga itulah tempatnya. Sehingga al-arifun mengatakan puncak perjalanan kita untuk mencari ridha Allah adalah ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Wan nafsu tad'u ila tughyan. Nafsu mengajak orang untuk melakukan tindakan melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia. Warabbu yad'u 'abdahu ila khaufihi. Sementara Allah mengajak hambanya untuk takut kepadanya dan melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Wal qalbu bainad da'iyain, dan hati berada di antara dua ajakan ini. Antara yang mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan yang mengajak untuk mengikuti hawa nafsu. Yamilu ila hadha da'i marratan wa ila hadha marratan. Kadang hati itu lebih condong ke kanan dan kadang condong ke kiri. Wa hadha mawdi'ul mihnah wal ibtila, dan itulah ujian bagi batin. Sehingga batin hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nafsu pada dirinya. Maka orang kalau bertanya, kenapa sih Pak kita diberi oleh Allah hawa nafsu? Tidak seperti malaikat. Kok enak jadi malaikat gak punya hawa nafsu? Iya, kita diberi oleh Allah hawa nafsu sebagai ujian bagi kehidupan kita. Sebagai ujian bagi hidup kita, agar kita bisa mendapatkan balasan sesuai dengan sejauh mana perjuangan kita dalam menghadapi hawa nafsu. Wa qad wasafa Allah subhanahu an-nafsa fil Qur'an bi thalathi sifatin, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati jiwa dalam Al-Qur'an dengan 3 sifat. Al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian an-nafsul lawwamah, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian al-ammarah, innan nafsa la ammaratum bisu. 3 sifat itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini ada di surat Al-Fajr. Insyaallah Anda sudah hafal ya. Di surat Al-Fajr. Nanti bisa dicari ayatnya. Kemudian
uh, Al-Lawwamah ini ada di surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Di antaranya Allah bersumpah kepada Allah. Allah bersumpah demi nafsu yang al-lawwamah. Surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan yaumul qiyamah dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Inna nafsa la'ammaratun bisu ada di surat Yusuf. La'ammaratun bisu. Ini ada di surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sehingga posisi jiwa dengan beragam, ini ada surat Yusuf, dengan beragam warna menunjukkan bahwasanya dalam diri kita ada sangat banyak potensi dan beragam potensi yang berwarna-warni. Fakhtalafan nas halin nafsu wahidatun wa hadhi awsafun laha amlil abdi thalathu anfus. Dan manusia beda pendapat apakah nafsu itu cuma satu, sementara ini adalah sifat-sifatnya, ataukah ada 3 nafsu. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Berapa jumlah nafsu? Ada yang mengatakan nafsu itu 1. Nafsu itu 1 tapi punya 3 sifat. Tapi punya 3 sifat. Sifat yang disebutkan tadi adalah sifat lawamah, al-ammarah, dan al-mutmainnah. Kemudian yang kedua, nafsu ada 3. Dengan sifat yang berbeda. Ada 2 pendapat seperti ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya, fal awwal qaulul fuqaha wal mufassirin. Untuk yang pertama adalah pendapat para fuqaha dan mufassirin, para ulama dan ahli tafsir, bahwa nafsu itu 1 tapi punya 3 sifat. Wa tsani qaulu katsirin min ahli tasawuf. Dan yang kedua adalah pendapat kebanyakan orang-orang sufi. Wa tahqiq, dan kesimpulannya adalah annahu la niza'a bainal fariqain. Sebenarnya tidak perlu ada yang diperdebatkan dari 2 kelompok ini. Fa innaha wahidatun bi'tibari dzatiha. Karena hakikatnya nafsu itu 1 dilihat dari zatnya, sebab Allah kasih kita 1 nafsu. Wa thalathatun bi'tibari sifatiha, dan ada 3 dilihat dari sifatnya. Dan kalau seperti ini berarti sebenarnya beliau lebih condong kepada pendapat al-fuqaha wal mufassirun, bahwa nafsu itu ada 1 tapi punya 3 sifat. Sekarang penjelasan detail tentang masing-masing nafsu. Beliau mengatakan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Idza sakanat an-nafsu ilallah, al-mutmainnah artinya yang tenang. Apabila nafsu itu sudah merasa tenang di hadapan Allah, watma'annat bidzikrihi, dan merasa nyaman bidzikrihi dengan mengingat Allah, wa anabat ilaihi, dan punya semangat untuk kembali kepada Allah, washtaqat ila liqaihi, rindu untuk ketemu dengannya, wa anisat biqurbihi, dan merasa nyaman dekat dengan Allah, fahiya mutmainnah, itulah nafsu mutmainnah. Dan mukmin yang baik punya nafsu mutmainnah. Wa hiya allati yuqalu laha indal wafat, dan ketika mati maka dipanggil oleh malakul maut. Jiwa ini dipanggil oleh malakul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, yang sudah merasa dekat dengan Allah, mari kita kembali menuju Rabbmu, radiyatan, dengan penuh kerelaan, mardiyah, dan diridai. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mutmainnah al-musaddiqah. Yang dimaksud dengan mutmainnah adalah al-musaddiqah, yang membenarkan. Maksud membenarkan apa? Membenarkan apa yang wajib untuk diimani. Wa qala Qatadah, dan kata Qatadah, huwal mu'minu itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Itulah mukmin yang jiwanya merasa tenang dengan apa yang Allah janjikan. Wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi. Dan orang yang memiliki jiwa semacam ini, dia akan merasa tenang dengan mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsi, dan merasa tenang untuk dekat dengan aneka berita yang Allah sebutkan tentang dirinya, wa akhbara bihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan berita yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia senang ketika membaca ayat-ayat yang berisi pujian kepada Allah, yang mengenalkan siapakah Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Dia merasa senang dengan itu. Thumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal maut. Dan dia merasa tenang dengan aneka berita tentang dirinya setelah kematian. Min umuril barzakh, baik ketika di alam barzakh, wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah, atau kejadian setelahnya di hari kiamat. Hatta ka'annahu yushahidu dzalika kullahu iyanan, seolah-olah dia menyaksikan itu dengan matanya, seolah-olah dia menyaksikan itu dengan mata kepalanya. Jadi saat dia membaca ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala, dia merasa senang, merasa tenang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan dirinya dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia merasa tenang ketika membaca ayat kursi. Dia merasa tenang ketika membaca Al-Fatihah, mendengar pujian untuk Allah, merasa tenang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ketika dia senang untuk mendengar berita tentang Allah dalam Al-Quran, dia pun senang untuk ketemu Allah. Dan saat dia senang ketemu Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kebahagiaan bagi dia ketika dia yaumil qiyamah. Itulah pengaruh hebat dari nafsu yang senang untuk ketemu Allah. Sederhana saja ya. Di saat orang itu mencintai orang lain, maka ketika ada cerita tentang orang yang dia cintai, dia senang. Misalnya ngefan dengan tokoh tertentu, dengan pemain bola misalnya, dia akan berusaha untuk ngejar, kepo tentang biografi pemain bola ini, ngejar sejarahnya, padahal itu gak ada artinya. Tapi karena senang, dia pengen tahu gimana masa kecilnya, terus bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana interaksi dia dengan keluarganya, sampai kepo, dicari-cari informasi tentang orang ini. Itu ketika dia senang dengan orang tertentu, dengan sosok tertentu. Hal yang sama misalnya ya, orang tua yang rindu dengan anaknya karena anaknya ada di pondok, dia akan merasa senang dengan dapat berita tentang anaknya. Oh,
sekarang anak Anda seperti ini kondisinya, informasi tentang anaknya seperti ini kondisinya. Zaman dulu yang tidak ada telepon misalnya, sehingga orang bisa dapat informasi tentang anaknya dari mana? Setelah sekian bulan. Mungkin dikirimi oleh pihak pondok surat tentang anaknya, atau lihat di rapot bagaimana perkembangan pembelajaran bagi anaknya dan seterusnya. Karena dia senang. Maka kita kenapa dianjurkan belajar tentang tauhid asma was sifat? Karena orang mencintai Allah itu salah satu buktinya adalah senang mempelajari nama-nama dan perbuatan Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dia senang mendengar ayat-ayat seperti itu. Tsumma yatma'innu ila qadarillah. Setelah itu dia merasa tenang, merasa nyaman dengan semua ketetapan Allah. Fayaslamu lahu wa yarda, sehingga dia pasrah kepada takdir Allah dan merasa ridha dengan takdir Allah. Fala yaskhat wa la yashku, sehingga dia tidak murka dan tidak banyak mengeluh ketika sedang mendapatkan musibah. Wa la yattaribu imanuhu, dan imannya tidak goncang. Fala yai'asu ala ma fatahu, sehingga dia tidak putus asa untuk hal yang dia tidak mendapatkannya. Wala yafrahu bima ata, dan tidak merasa sangat bangga disebabkan harta yang dia miliki. Li'annal musibata fihi muqaddaratun qabla an tasila ilaihi. Karena dia yakin bahwa pada aneka nikmat itu ada musibah yang telah ditakdirkan sebelum musibah itu datang. Wa qabla ayyukhlaq, bahkan sebelum dia diciptakan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah kecuali terjadi karena izin Allah. Dan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dari setiap kenikmatan yang kita punya, dia membawa musibah. Misalnya, siapa orang yang paling Anda cintai? Saya mencintai anak saya. Baik, akan ada waktunya Anda berpisah dengan dia. Akan ada saatnya Anda akan berpisah dengan dia. Iya. Dan itu sudah ditetapkan walaupun sekarang belum terjadi. Saya senang dengan harta ini. Akan ada waktunya dia akan binasa. Dia akan rusak. Atau dia hilang. Dan itu sudah ditetapkan. Meskipun belum waktunya. Saya senang dengan pakaian ini. Akan ada masanya itu akan rusak. Dan itu sudah ditetapkan. Meskipun saat ini belum datang waktunya. Dan demikian seterusnya. Qala ghairu wahidin minas salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, huwal abdu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yaslam. Inilah sang hamba. Dia mendapatkan musibah. Namun dia sadar musibah ini murni datang dari Allah, sehingga dia bisa ridha dan pasrah terhadap musibah itu. Masya Allah. Karena ketika ada orang yang dicintai oleh seseorang, maka dia akan nurut sama yang dia cintai. Bahkan akan memenuhi semua keinginannya. Sampai pun yang dia cintai itu melakukan kesalahan, tetap cintanya enggak luntur dan akan tetap membelanya. Wa amma tuma'ninatul ihsan fayyat tuma'ninatu ila amrihi imtithalan wa ikhlasan. Adapun tuma'ninah yang bentuknya adalah ihsan, maka itu adalah tuma'ninah terhadap perintah Allah dalam rangka mengikuti perintahnya dan diiringi dengan ikhlas. Wa nushan, dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Sehingga dia tidak mendahului perintahnya, keinginannya. Sehingga dia tidak mendahulukan keinginannya melebihi perintah Allah, atau hawa nafsunya didahulukan sebelum perintah Allah. Wala taqlidan, dan dia tidak taklid
wala yusakinu syubhatan tu'aridu khabarahu, dan aneka syubhat tidak akan bisa bertahan yang menghalangi berita tentang Allah. Wala syahwatan tu'aridu amrahu, dan tidak ada syahwat yang bisa menghalangi perintahnya. Apa yang menyebabkan orang itu mengalami penurunan iman? Karena syubhat. Sehingga awalnya yakin, sekarang jadi ragu. Gara-gara apa? Syubhat. Kita yakin karena berita, membaca keterangan tentang surga dan neraka. Akan ada janji di surga, ancaman di neraka. Akan ada ini, ada ini, ada ini. Lalu datang syubhat. Kemudian membuat kita jadi ragu. Oh iya, yang selama ini saya yakini ternyata salah. Misalnya, kita sangat yakin bahwa dengan tauhid orang bisa mendapatkan syafaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, Man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah manusia yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah di hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Man qala la ilaha illallah muqinan min qalbi. Orang yang berikrar la ilaha illallah karena berangkat dari keyakinan dalam hatinya. Terus tiba-tiba muncul misalnya syubhat. Kalau kamu tidak datang ke kuburan ini, nanti kau gak dapat syafaat. Atau kalau kamu tidak mengikuti aliran ini, kau tidak akan dapat syafaat. Nah, ketika dia dapat itu, kadang menggeser keyakinan dia tadi. Ya, berarti masih ada syarat tambahan dong. Saya harus seperti itu. Akhirnya malah dia berbuat syirik. Waliyadzubillah. Itulah syubhat. Dan syahwat itu yang menghalangi orang dari perintah Allah. Sehingga disuruh A, disuruh B, kadang gak mau. Kenapa? Karena ada potensi syahwat. Bal idza marrat bihi anzalaha manzilatal waswas allati la in yakhurru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min ayyajidaha. Bahkan ketika terlintas pada dirinya aneka lintasan batin tadi, dia hanya anggap itu sebatas was-was. Ini hanya was-was. Dan was-was ini yang bisa membuat orang jadi ragu imannya. Misalnya, coba kamu pikir. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sama siapa coba? Katanya, dia yang pertama. Berarti waktu itu sendirian, gak ada apa-apa. Terus Allah ngapain? Nah, orang kan kadang mikir-mikir kayak gitu ya. Nah terus sebelum ada langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, terus Allah ngapain? Apakah ada makhluk yang selain langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah? Di sisi lain misalnya, dan ada model kehidupan seperti ini, tapi di tempat yang lain. Nah terus mikir-mikir, kebablasan. Itu was-was ya. Maka Nabi SAW ingatkan, kalau ada seperti ini segera di-cut ya. Jangan dikembangkan, jangan dilanjutkan. Karena ini enggak ada manfaatnya, tapi justru memberikan madarat. Bahkan sampai andaikan dia dijatuhkan dari langit, lebih dia sukai daripada dia cerita tentang ini. Fahadha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarihul iman. Itu bukti ada iman. Karena setan goda manusia dengan aneka pikiran-pikiran yang aneh seperti itu. Wa kadzalika yatma'innu min qalaqil ma'siyah. Demikian pula dia merasa tenang disebabkan karena qalaqil ma'siyah. Disebabkan karena kebingungan atau kegundahan karena melakukan maksiat. Jadi jiwa ini saat jiwa yang mutmainnah, saat orang itu melakukan maksiat, jiwanya jadi nggak tenang, nggak nyaman, sampai dia wanzi'ajuha ila sukuni taubah wa halawatiha, sehingga memaksa dia untuk bertobat kepada Allah dan merasakan kenikmatan taubat. Fa idza ma'anna minasyakki ilal yakin,
ketika jiwa lebih condong ke yakin sehingga meninggalkan keraguan. Wa minal jahli ilal ilmi, meninggalkan kebodohan dan menuju ilmu. Wa minal ghaflati ilal dzikri, dan meninggalkan kelalaian untuk sibuk berzikir. Wa minal khiyanah ilal taubah, meninggalkan khianat untuk fokus bertaubat. Wa minal riya ilal ikhlas, meninggalkan riya agar bisa ikhlas. Meninggalkan dusta agar bisa bersikap jujur. Wa minal ajzi ilal kais, meninggalkan kelemahan dan bersikap rajin. Wa min sulatil ujbi ila dhullatil ikhbat, meninggalkan bentuk kesombongan dan ujub agar dia bisa lebih rendah hati dan merasa tunduk kepada Allah. Wa min tiyah ila tawadu, dari kesombongan menuju tawadu. Fa inda dzalika takunu nafsuhu mutmainnatan, dalam posisi itulah jiwa ini adalah jiwa yang mutmainnah. Jadi saat diajak baik dia tenang, ketika diajak buruk dia enggak tenang. Itulah jiwa mutmainnah. Wa aslu dzalika kulluhu hiyal yaqdzah, dan semuanya berangkat dari kesadaran. Allati kasyafat an qalbihi sanatal ghaflah, yang tersingkap dari hatinya sanatal ghaflah, kelalaian. Wa adha'at lahu kusurul jannah, dan istana-istana surga telah meneranginya. Fasaha qailan, sampai kemudian dia mengucapkan sebuah kalimat, ala ya nafsu waihaka sa'idin bisa'yin minki fi zulamil layali la'allaki fil qiyamati an tafuzi bitibil aishi fi tilkal ulali. Wahai jiwa, ayo serius untuk melakukan usaha fi zulmil layali, di kegelapan malam. Semoga engkau besok di hari kiamat bisa merasakan kebahagiaan dengan kehidupan yang bitibil aish, dengan kehidupan yang nyaman, fitilkal ulali, ya, di tempat yang tinggi. Fara'a fi dhawi hadhil yaqdzah, maka dalam situasi kesadaran itu dia melihat ma khuliqalah, apa yang tercipta untuknya. Wa ma sayalqahu baina yadayhi min hinil mauti ila dukhuli daril qarar, dan dia melihat apa yang akan dia jumpai di hadapannya sejak dia mati sampai dia masuk surga. Wa ra'a sur'ata inqidha'id dunya, dan dia melihat betapa cepatnya dunia ini akan hilang, dan betapa sedikitnya yang bisa didapatkan dari dunia ini. Li baniha wa qatliha wa li isyaqiha wa fi'luha bihim anwa'ul mathulat, fanahadha fi dhalika ad-daw' ala sakin azmuhu qailan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Dan betapa sedikitnya apa yang didapatkan dari dunia, padahal dia sudah berusaha untuk berjuang mendapatkannya. Coba orang berjuang nyari dunia, yang dia dapat apa? Apakah semuanya dikasihkan? Tidak. Manusia paling kaya di dunia siapa? Saat ini siapa? Anggaplah katanya Elon Musk. Dia memiliki berapa persen dari dunia ini? Ada 1%? Saya kira enggak ada. Sehingga sekaya apapun manusia, Allah tidak kasihkan banyak. Allah kasih sedikit. Cuman punya 1%, 2% dari kehidupan dunia. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, sehingga kelak di yaumul qiyamah dia merasa rugi. Ya hasrata, sungguh kerugian bagiku, ala ma farratu fi jambillah, karena aku tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di sisi Allah. Fastaqbala baqiyatu umrihi mustadrikan ma fata muhyan ma mata
ma amata mustaqbilan ma taqaddama lahu minal atharat. Maka di sisa usianya dia berusaha untuk hadapi dalam rangka mendapatkan apa yang sudah ketinggalan, menghidupkan apa yang sudah dia matikan. Mustaqbilan ma tuqaddimu bihi lahu minal atharat, muntahizan fursatal imkan. Dan dia berusaha untuk mendahulukan yang kemarin sudah dia tinggalkan dan memanfaatkan kesempatan semampu mungkin. Allati in fatat fatahu jami'ul khairat. Kalau dia ketinggalan, maka dia ketinggalan semua bentuk kebaikan. Baik, ini penjelasan yang cukup panjang tentang bagaimana hakikat jiwa yang mutmainnah, yang intinya adalah bisa jadi itu berangkat dari ketertinggalan. Tapi jiwa ini merasa nyaman untuk mendapatkan kebaikan, akhirnya dia kejar. Thumma yalhadhu fi nuri tilkal yaqdhah wa nuri ni'mati rabbih alaih. Lalu dia membandingkan antara cahaya saat kesadaran tadi dengan cahaya kenikmatan Allah Ta'ala. Wa yara annahu ayisun min hasriha wa ihsa'iha, ajizun an adai haqqiha, wa yara fi tilkal yaqdhati uyubu nafsiha wa afati amalihi. Kemudian dia merasa putus asa untuk mengumpulkan semuanya, dan dia tidak mampu untuk menunaikan semua haknya. Dan dia melihat dalam kondisi itu berbagai macam kekurangan dirinya dan kekurangan perbuatannya. Wa ma taqaddama lahu minal jinayat wal isaat wat taqa'ud an kathirin minal huquqi al wal wajibat. Dan aneka tindakan pelanggaran, hal yang buruk, dan dia banyak meninggalkan hak dan kewajiban. Fatangkasiru nafsuhu wa takhashsha'a jawarihuhu, sehingga jiwanya merasa tidak nyaman. Wa yasiru ilallahi nakisar ra'si baina musyahadati ni'amihi. Kemudian dia berangkat menuju Allah dengan menundukkan kepalanya sambil melihat banyak kenikmatan yang Allah berikan untuknya. Jadi maksudnya di sini adalah jiwa yang tenang itu, dia sadar dia banyak melakukan kekurangan. Dia sadar dia banyak melakukan maksiat. Dan di saat yang sama, dia juga sadar Allah telah banyak memberikan kebaikan baginya. Allah telah banyak memberikan nikmat untuknya. Maka dia berjalan menuju Allah dengan penuh penyesalan atas kesalahan dan diiringi pengakuan terhadap aneka nikmat. Itulah gambaran dalam doa Sayyidul Istighfar yang kita baca. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Aku akui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku akui semua dosa-dosaku. Wa yara aidan fi dhawi tilkal yaqdhah izzata waqtihi. Dan ketika dia sedang sadar seperti itu, dia juga melihat betapa berharganya waktunya. Wa khatarihi, dan lintasan batinnya. Dan itu merupakan modal untuk kebahagiaannya. Fayabkhalu bihi fima la yuqarribuhu ila rabbih. Maka dia bakhil terhadap waktunya yang tidak bisa mengantarkan kepada Rabb-nya. Fa inna fi idha'atihi al-khusran wal hasrah. Karena dengan menyia-nyiakan waktu, isinya adalah kerugian dan penyesalan. Wa fi hifdhihi ar-rih was sa'adah. Dan ketika menjaga waktu akan ada kebahagiaan dan ketenangan. Dan itu terasa bagi orang yang waktunya termanfaatkan dengan baik, dia bahagia. Kalau sudah terbiasa memanfaatkan waktunya dengan baik. Tapi saat dia gunakan waktunya untuk hal yang buruk, dia nyesal.
Kenapa waktuku tidak menghasilkan apa-apa? Fahadhi atharul yaqdhah. Itulah dampak dari orang yang sadar akan dirinya. Wa mujibatuha, wa mujibatiha, dan konsekuensi ketika orang itu sadar. Wa hiya awwalu manazilin nafsil mutmainnah allati yansha'u minha safaruha ilallahi wad daril akhirah. Dan itu adalah kedudukan pertama untuk jiwa yang tenang, yang berangkat dari safar dia menuju Allah dan menuju akhirat. Baik. Intinya di sini beliau ingin menggambarkan bagaimana kondisi jiwa yang tenang itu. Jiwa yang tenang adalah berangkat dari kesadaran. Dia sadar dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Lalu apa saja yang dia sadari? Nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah berangkat dari kesadaran. Kesadaran terhadap apa? Pertama adalah kesadaran akan kekurangan dirinya. Dia sadar dengan aneka kekurangan dirinya. Kemudian dia juga sadar akan aneka kenikmatan yang Allah janjikan kepadanya. Madza sayalqahu ba'dal maut. Ini lompat banyak sekali. Apa yang akan dia dapatkan setelah kematian? Dia sadar apa yang akan dia dapatkan setelah kematian. Nah, di sini ya. Kemudian dia juga sadar aneka sifat-sifat buruk yang melekat pada dirinya. Sehingga dia sadar dengan kekurangan dirinya. Kemudian potensi sifat buruk yang selalu menghantui jiwanya. Kemudian dia sadar akan adanya janji indah pasca kematian yang akan dia dapatkan. Dia yakin itu ada. Lalu juga dia sadar akan kelemahannya. Kekurangan plus nikmat Allah. Jadi dia melihat, saya sudah banyak maksiat. Kalau kekurangan dirinya adalah kelemahannya, mungkin saya boleh sebut kelemahan dirinya. Kekurangan dia dan nikmat Allah. Kekurangan di sini adalah aneka maksiat yang dia lakukan. Dia sadar dia banyak dosa. Maksiat dan dosa. Dan dia sadar ada banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Apa yang akan Anda lakukan ketika seorang wanita durhaka kepada suaminya, tapi dia selalu dikasih oleh suaminya dalam jumlah yang banyak, harta melimpah, semua dikasihkan, tapi dia khianat kepada suaminya. Mungkin dia akan merasa malu kalau ketemu suaminya. Maka seperti itulah kondisi hamba, akan muncul rasa malu kepada Allah kalau dia menyadari dua ini. Menyadari kekurangan berupa maksiat dan dosa, dan menyadari banyak nikmat yang telah dia terima. Dan itu yang digambarkan dalam Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Maka tidak ada kata kecuali mohon ampun kepadanya. Kemudian juga diiringi dengan kesadaran bahwa waktu itu berharga. Waktu itu berharga, maka dia tidak akan manfaatkan kecuali yang bisa mendekatkan diri kepada penciptanya. Kesadaran mengenai berharganya waktu. Di saat inilah seorang hamba kalau punya kesadaran-kesadaran ini, maka dia akan memiliki nafsul mutmainnah. Nah, kita bangun secara bertahap ya.
dengan mengenali diri kita. Kamu itu makhluk yang lemah, ada banyak kekurangan pada dirimu, ada potensi-potensi sifat buruk, sifat lalai, sifat khianat, sifat malas, sifat emosi, sifat apa lagi? Sifat pelit, sifat dan aneka sifat yang lainnya. Sekarang berubahlah menuju sifat yang baik. Lalu dia juga tahu kalau dia berjuang akan dapat janji indah ketika di surga. Dan dia tahu dia banyak maksiat, padahal Allah banyak nikmat, banyak memberi nikmat kepadanya. Dan dia tahu betapa berharganya waktunya, maka dia akan manfaatkan hidupnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Izin bertanya Ustadz, pada saat guncangan pertama musibah terjadi, kita mengucap istighfar, mencoba berbaik sangka kepada Allah bahwa semakin Allah mencintai kita, maka Allah akan menguji hambanya. Tetapi setelah berjalannya waktu, suka bersedih Ustadz mengingat musibah yang datang bertubi-tubi. Apakah hal ini bisa dikatakan ikhlas dan sabar ya Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, mohon ditunggu sebentar. Bismillah, alhamdulillah. Ada banyak manusia yang diberi ujian oleh Allah bertubi-tubi. Tapi di saat yang sama, beliau tidak pernah merasa putus asa dengan janji Allah. Tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Salah satu di antara kejadian yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah musibah bertubi-tubi yang dialami oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sampai beliau mengatakan, wala tay'asu min rahmatillah, innahu la yai'asu. Di surat Yusuf Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ini ucapan Yakub, pesan kepada anak-anaknya. Karena setelah beliau kehilangan Yusuf, beliau kehilangan Bunyamin, saudaranya Yusuf. Maka beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anak-anakku yang masih tersisa, pergi dan cari tahu tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah.
Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Nabi Yakub alaihissalam bersabar untuk menantikan kebenaran mimpinya Yusuf itu selama bertahun-tahun. Yusuf itu bermimpi ketika kecil. Diceritakan kepada Yakub alaihissalam. Lalu Yakub berpesan kepada anaknya Yusuf, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Coba kita lihat di awal dari surat Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan membuat tipu muslihat untuk membunuhmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Pada posisi ini, Yakub alaihissalam sudah tahu takwil mimpinya Yusuf. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu alam. Sehingga saat Yusuf itu hilang, kemudian Yusuf divonis oleh saudaranya sudah mati. Yakub tahu ini pasti bohong. Kemudian Yusuf mengalami aneka ujian bertubi-tubi yang terjadi pada Yusuf ya. Dimasukkan ke dalam sumur, ditaruh di bagasi, dijual, jadi jongos, masuk penjara, sebelumnya difitnah dulu, kemudian masuk penjara, di dalam penjara dalam waktu yang cukup lama, kemudian keluar dari penjara, lalu baru itu jadi menteri. Perjalanannya cukup panjang. Gak enaknya itu lama. Beliau di penjara ketika masih muda, dijual ketika masih anak-anak, jadi jongos, jadi pembantu di sebuah rumah kerajaan ketika beliau masih belia. Dan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai sebagian ulama mengatakan ketika membacakan cerita Yusuf alaihissalam, andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberlakukan nabinya sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Allah tidak akan memberlakukan nabinya sampai di penjara. Allah tidak akan memberlakukan nabinya sampai dijual. Yusuf dijual. Atau Allah tidak akan memberlakukan nabinya sampai jadi pembantu, dipermainkan oleh seorang wanita, dan seterusnya. Maka jika dunia ini mulia di sisi Allah, Allah tidak akan memberlakukan Anda sebagai seorang mukminah untuk mendapatkan aneka kemelaratan, kesusahan, dan seterusnya. Yang mungkin menurut Anda, kenapa musibah yang datang ke saya bertubi-tubi? Setelah ada musibah ini, ada musibah ini. Karena dunia ini penjara bagi kita. Semoga semakin meringankan beban hidup dengan mendengar banyak tausiah dan membaca cerita orang-orang masa silam yang ujiannya jauh lebih berat dibandingkan ujian yang saat ini kita hadapi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz sekeluarga dan tim ANB. Amin walakum min Amin, mithlih. amin, amin. Afwan izin bertanya Ustadz, saya diberitahu oleh keluarga bahwa di dalam Al-Baqarah ayat 163 sampai 164 mempunyai keutamaan khusus yang melebihi dari ayat kursi. Apakah ada dalil terkait hal ini Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Baru dengar sekarang ya. 163 dan 164. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya, lebih utama daripada ayat kursi. Saya nggak tahu. Sehingga kalau dia menyampaikan itu, ya seharusnya dia yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dalil. Kamu dapat dari mana yang seperti ini? Sekarang coba kita cek ya. Ada nggak sih yang menyebutkan itu? Ini Al-Baghawi.
Al-Baghawi menyebutkan riwayat akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi dan seterusnya. Beliau menyebutkan dengan sanad ya dari Syahr bin Hausyab dari Asma bintu Yazid bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna fi hatainil ayataini ismullahil a'zam. Pada dua ayat ini ada nama Allah yang agung. Ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga tidak menyebutkan atau tidak menegaskan bahwa ayat ini lebih hebat dibandingkan ayat kursi. Coba kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, sama, nggak ada keterangan tentang itu. Sama seperti riwayat yang tadi dibawakan oleh Al-Baghawi. Jadi saya nggak tahu apakah betul bahwa pada dua ayat ini lebih istimewa dibandingkan dari ayat kursi. Maka yang bersangkutan punya kewajiban untuk mendatangkan dalil. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga, tim ANB, dan tim kajian hasanah. Amin, Allahumma amin. Walakum mithlin. Bapak kami beberapa waktu yang lalu meninggal dunia Ustadz. Dari kantor mendapatkan pesangon dan salah satunya dari BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, apakah kami boleh menerima uang asuransi dari BPJS dari kematian tersebut? Dan apakah uang tersebut termasuk dalam harta mayit sehingga menjadi warisan, Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, untuk BPJS Ketenagakerjaan yang bentuknya beragam. Ada santunan kematian, santunan pensiun di hari tua dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 6 produk atau berapa itu. Maka yang boleh diterima adalah senilai iuran yang disetorkan oleh Bapak atau oleh yang bersangkutan ketika masih aktif bekerja. Nah itu formulanya adalah kalau nggak salah 2% dari gaji karyawan ditambah 3% dari perusahaan. Jadi totalnya 5%. Misalnya karyawan punya gaji 10 juta. Maka 200 dari karyawan, dari pegawai, 300 dari perusahaan. Betul ya? Jadinya 500.000. Nah, kemudian nilai itu yang jadi premi bulanan. Maka yang nanti berhak untuk diambil hanya akumulasi dari nilai ini. Kelebihannya sebaiknya jangan diambil. Tapi kan nggak bisa Pak, pasti akan diserahkan semuanya. Baik, maka hitung sesuai nilai pokok saja. Selanjutnya sisanya silahkan Anda serahkan ke fakir miskin atau untuk fasilitas jalan dan seterusnya. Sebagaimana itu kita jadikan sebagai uang sosial, dana sosial sehingga digunakan untuk kegiatan sosial. Wallahu a'lam. Dan statusnya warisan karena ini statusnya warisan, jadi nanti dibagi sesuai kaidah waris. Cuman ya senilai iuran pokok. Lalu dibagi sesuai kaidah waris, jika ada anak laki dan perempuan berarti 2:1. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya bahwa saya pernah mendengar ceramah bahwa hati itu tercermin dari lisan Ustadz. Apakah hal demikian juga termasuk dalam tulisan Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, jadi lisan ini mempengaruhi batin. Sebagaimana sebenarnya lisan itu juga karena kendali hati. Cuman kadang lisan ini ngomongnya ngawur, ceplas-ceplos, kemudian gak kontrol, sehingga membuat capek itu batin. Ya, ibarat raja tapi punya juru bicara. Idealnya juru bicara ini karena perintah raja. Kalau rajanya jelek, juru bicara ini akan ngomong jelek terus.
Tapi terkadang juru bicara ini juga ngawur, sehingga terlanjur ngomong yang tanggung jawab raja. Apakah juga termasuk tulisan? Ya, jawabannya termasuk. Karena tulisan dengan lisan itu senada. Intinya menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Maka tahan baik-baik lisan, ajari dia untuk banyak diam dan bicara kecuali dan tidak bicara kecuali yang bermanfaat atau minimal tidak mendatangkan madarat, sebagaimana pesan Abu Darda radhiyallahu anhu, ta'allam as-sumt kama tata'allamuna al-kalam. Belajarlah diam sebagaimana kalian belajar bicara. Dengan banyak diam, banyak tenang, maka akan mengantarkan kepada keselamatan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang berniat untuk umroh, tetapi umroh mandiri Ustadz tanpa travel. Kemudian setelah melihat lihat tiket pesawat, itu lebih murah ke Jeddah daripada ke Madinah. Sementara saya ingin umrohnya mikotnya dari Bir Ali Ustadz. Apakah boleh kita melakukan perjalanan dengan pesawat menuju Jeddah, tetapi ke Madinah dulu, baru kemudian mikotnya di Bir Ali Ustadz, tapi tidak langsung umroh. Jazakumullah khairan Ustadz. Kalau penjelasan yang disampaikan Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau melihat atau beliau merinci menjadi dua, yaitu tergantung niat. Apa tujuan Anda berangkat ke Saudi? Nah, kalau tujuan saya berkegiatan di Madinah. Kalau begitu, Anda begitu mendarat ke Jeddah, silakan ke Madinah. Kemudian nanti baru ke Mekah. Tapi kalau tujuannya ya umroh. Nah, makanya bilang ke tetangganya mau kemana? Mau umroh. Dan memang tujuannya untuk umroh. Ya kalau tujuannya umroh ya berarti umroh dulu. Jangan malah meninggalkan kota Mekah. Karena ketika mendarat di Jeddah itu bisa dipastikan melewati mikot. Bisa dipastikan. Sebab pesawat dari arah timur, kalaupun dari selatan, nanti dia nembus Yalamlam. Kalaupun dari timur, dia mungkin melewati Qarnul Manazil atau As-Sailul Jarir, As-Sailul Kabir. Kalau dia dari agak serong utara, dia melewati Dhatu Irq. Kalau kemudian dari utara, dia melewati Juhfah. Sebab Jeddah berada di baratnya Mekah dengan jarak kurang lebih 2 marhalah, 80-an kilo atau 90-an kilo. Jadi dengan jarak segitu, maka orang yang mendarat di situ kan pesawatnya pasti melintasi di sekitarnya. Ibarat ini Mekah, kemudian ini Jeddah. Maka dia akan melintasi di sekitar ini. Nah, kalau sudah masuk mikot ya seharusnya jangan meninggalkan Mekah, maka mendekat ke Mekah. Maka kita sarankan sebaiknya umroh dulu, baru kemudian nanti ke Madinah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan ketika kita bersedekah itu kita berharap bahwa Allah tuh mengabulkan hajat-hajat kita tentang dunia Ustadz? Jazakumullah khairan. Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana orang berbuat taat pada umumnya, boleh ada harapan agar hajat kita dikabulkan oleh Allah. Harapan ya. Harapan itu ya sifatnya doa, tidak bisa memastikan. Sehingga insya Allah tidak masalah punya harapan seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim ANB, dan tim Hasanah. Amin Amin. Allahumma amin. Walakum bimithlim. Ustadz, kami sering diantarin makanan-makanan dari acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin, tabiut. Halalkah makanan-makanan tersebut untuk kami ya Ustadz? Jazakumullah khairan.
Makanannya halal, silahkan dikonsumsi. Jangankan acaranya kaum muslimin, bahkan acara non-muslim seperti perayaan non-muslim, lalu kita dikasih hadiah karena acara itu oleh mereka, statusnya halal. Halal untuk dikonsumsi bagi kaum muslimin. Dan ada banyak fatwa tentang itu yang disampaikan oleh para sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha. Karena dulu banyak sahabat yang punya keluarga non-muslim, yang Yahudi, yang Majusi, atau agama-agama yang lainnya. Dan saat perayaan mereka ngasih hadiah. Dan para sahabat membolehkan selama itu bukan daging. Nah, sementara dalam acara muslim kan acaranya tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Sehingga insya Allah diperbolehkan bagi kita untuk menerima hadiah dari mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasannya apakah yang dimaksud dengan taklik Ustadz? Jazakumullah khairan. Taklik itu apa? Apakah sigot taklik? Mungkin Ustadz Sigot pertanyaannya taklik seperti itu. yang ada di buku nikah. Karena taklik tergantung konteks. Kitab ini ada takliknya. Nah, taklik di situ maksudnya catatan kaki. Kitab yang ada taklik berarti kitab yang ada catatan kakinya. Kemudian Sahih Bukhari, riwayat Bukhari secara muallak, ditaklik. Artinya diriwayatkan oleh Bukhari tanpa sanad. Kalau sigot taklik, talak taklik, artinya talak yang gantung. Talak yang gantung itu suami berencana untuk menceraikan istrinya dengan gantung pada kegiatan tertentu. Misalnya, kalau sampai kamu keluar rumah, kamu tak cerai. Itu talak muallak. Sementara sigot taklik yang ada di buku nikah itu adalah komitmen suami jika dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya sampai batas waktu tertentu, maka nanti saya merelakan istri saya ini gugat ke pengadilan dengan membayar sekian sebagai iwat, dan itu ada teksnya, dan sah-sah saja demikian. Karena wanita punya hak gugat cerai ketika dia tidak dinafkahi oleh istrinya. Dan boleh seperti itu, walaupun nanti keputusannya tetap kembali ke pengadilan. Keputusannya tetap kembali ke pengadilan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz sekeluarga, tim ANB dan tim Hasanah, dan juga selalu menyehatkan Ustadz sekeluarga. Amin Allahumma amin. Amin. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya. Kami mempunyai anak adopsi dari masih bayi Ustadz. Kapankah sebaiknya kami memberitahu anak tersebut bahwa kami bukan orang tuanya? Karena pernah ada yang menasihati kami, nanti saja kalau anak sudah balik baru dikasih tahu. Apakah hal ini ada dalilnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau mengenai dalilnya kami tidak memiliki, tapi pernah terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau mengadopsi Zaid bin Harithah. Dan waktu itu Zaid tapi sudah besar ya, di mana Zaid dinasabkan kepada Nabi SAW sehingga disebut Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya tidak boleh mengubah nasab. Ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan menasabkan kepada bapaknya. Lalu sejak saat itu diubahlah menjadi Zaid bin Harithah. Tapi waktu itu sudah besar. Dan Zaid juga sudah tahu kalau beliau itu bukan anak kandung tapi anak angkat. Maka sebenarnya tidak ada waktu tertentu. Namun intinya kapan anak itu kira-kira siap untuk bisa diajak berpikir lebih matang, silahkan disampaikan. Dan yang lebih penting adalah masalah kemahroman.
Karena kalau anak ini sudah balik, ya, maka nanti hubungan mahramnya ya, perlu diatur. Kalau dia anak laki-laki, berarti dia tidak boleh bersentuhan dengan ibu angkatnya. Kalau dia perempuan, tidak boleh bersentuhan dengan bapak angkatnya. Makanya mungkin perlu untuk ditegaskan ya, bahwa kamu ini anak angkat, dan kamu nanti bisa berinteraksi dengan ini tapi tidak bisa berinteraksi dengan ibu. Kalau yang perempuan nanti sama bapak, sama ibu. Kalau sama bapak jangan. Yang laki-laki juga seperti itu. Dibuat kamar terpisah misalnya. Ada salah satu jamaah haji saya yang pernah kayak gitu. Dan ketika dia haji, dia bingung. Lalu sampai ketika dia pulang baru memberitahu. Akhirnya ya agak terjadi jarak antara beliau dengan anak angkatnya. Tapi itu konsekuensi. Kalau enggak, ya repot dalam masalah interaksi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengikuti BPJS Mandiri Ustadz? Karena ada beberapa masalah atau urusan yang mengharuskan kita mempunyai BPJS Ustadz. Jazakumullah khairan. Insya Allah tidak masalah ya. Untuk yang BPJS kesehatan, karena BPJS kan ada dua ya. Ada BPJS kesehatan dan ada BPJS ketenaga kerjaan. Kalau yang kesehatan insya Allah tidak masalah. Apalagi ini menjadi salah satu syarat untuk ngurus administrasi negara yang lain. Maka silahkan Anda ikuti prosedur yang berlaku. Cuman nanti Anda berpunya kewajiban untuk bayar premi tiap bulan 1 KK. Sehingga kalau 1 KK itu ada 6 orang ya premi 6 orang. Dan tidak boleh salah satu. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.